Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Dwi Putri dengan NIM 203020711 dari kelompok 13. Di sini saya akan membantu bagaimana caranya menganalisis skripsi menggunakan SPSS 24.0. Nah, saya di sini bersama teman-teman saya yaitu Shalila Widian Tahira dan Diana Dwi Arti. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Khalida Ulfa MPD. Kita langsung saja masuk kepada skripsi yang akan kita analisis. Nah, skripsi yang akan kita analisis yaitu pengaruh penerapan model TTS Think Tertiary terhadap minat belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran biologi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa skripsi ini merupakan skripsi dari kakak tingkat kita pada jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2017. Kakak tingkat ini bernama Desi Afrika. Langsung saja masuk pada data skripsi ini, yaitu yang pertama ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi langsung saja masuk kepada cara pengaplikasiannya pada SPSS 24.0. Di sini saya telah menyiapkan data pada Excel, yaitu ini bisa dilihat ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen ini langsung saja kita copy pada SPSS 24.0. Kita copy terlebih dahulu. Kita paste. Setelah itu langsung klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu pada non-parametric test klik legally dialog, lalu pada legally dialog klik one sample TF. Nah, pindahkan var ini datanya kepada test variable list, lalu pada test distribution-nya centang normal, lalu klik OK. Sudah terlihat hasil uji normalitas pada kelas eksperimennya. Tentu saja copy pada Word. Dan di sini saya telah mengcopy paste data dari skripsi kakak Desi Afrika. Artinya kita copy paste yang tadi hasil uji normalitas pada SPSS 24.0. Lanjut untuk mencari uji normalitas pada kelas kontrol. Kita copy paste pada SPSS 24.0. Nah, itu sama saja seperti tadi, yaitu klik analyze, klik non-parametric test, klik legally dialog, lalu klik one sample TF. Lalu pindahkan kepada test variable list. Untuk test distribution-nya jangan lupa untuk dicentang normal. Ini bisa dilihat, ini hasil dari uji normalitas pada kelas kontrol. Copy paste juga pada Word untuk membandingkan hasil pada skripsi Kak Desi Afrika. Nah, bisa dilihat yaitu N pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu ada 42, lalu MEN-nya ada 80,26 pada kelas eksperimen dan MEN-nya ada 75,4524 pada kelas kontrol. Dan bisa dilihat ini hasilnya sama dengan data pada skripsi yang dianalisis. Lalu untuk standard deviation-nya sama saja 6,804 dan 8,214. Nah, bisa dilihat ini untuk nilai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu bisa dilihat pada most extreme difference, yaitu pada bagian absolut, yaitu pada kelas eksperimen ada 0,123, bisa dilihat sama saja ini 0,123, dan untuk kelas kontrolnya yaitu 0,97.
nilai Kolmogorov Smirnov ini sama aja. Nah, kan kelas eksperimen itu tadi nilai statistik Kolmogorov Smirnovnya atau dengan kata lain Dmax-nya yaitu 0,123. 0,123. Nah, untuk nilai statistik Kolmogorov Smirnov pada kelas kontrolnya itu ini 0,97. 0,097. Nah, iya, untuk ini bacanya ada titik itu dibaca 0,097. Pokoknya titik itu dibaca 0, nah, untuk nilai kritis Kolmogorov Smirnovnya itu bisa dilihat pada tabel Z. Nah, untuk nilai statistik Kolmogorov Smirnovnya itu yaitu nah, alfanya kan 0,05, n-nya itu 42. Nah, untuk mencarinya yaitu 1,36 akar kuadrat dari n. Yaitu 1,36 akar kuadrat 42. Didapatlah hasil 0,209 0,209 0,285. Nah, dikarenakan nilai statistik Kolmogorov-Smirnovnya atau Dmax-nya pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih kecil daripada nilai kritis Kolmogorov-Smirnov ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya itu, jika nilai statistik Kolmogorov-Smirnov atau Dmax-nya itu lebih kecil dari nilai kritis Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima dan HA ditolak. Namun jika nilai statistik Kolmogorov-Smirnov Dmax itu lebih besar daripada nilai kritis Kolmogorov-Smirnov, maka HA diterima dan H0 ditolak. Nah, karena nilai statistik Kolmogorov-Smirnov ini pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih kecil daripada nilai kritis Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima. Yaitu, jadi kesimpulannya adalah kedua data tersebut, yaitu kedua data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu dinyatakan berdistribusi dengan normal dan dapat dilanjutkan untuk pada uji homogenitas. Mungkin langsung saja saya lanjutkan kepada teman saya, yaitu Shalila Widian Fahira. Kepada Shalila saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, materi uji homogenitas. Pertama, siapkan tabel terlebih dahulu. Lalu buka SPSS. Klik variable view. Pada kolom name baris pertama, tuliskan hasil. Lalu pada name baris kedua, tuliskan kelas. Pada kolom label baris pertama, tuliskan hasil survei minat belajar siswa. Lalu pada tabel kolom baris kedua, tuliskan kelas. Klik kolom values, lalu pada value tulis, dan pada label tulis kelas eksperimen, lalu klik add dan tulis 2 pada value,
Dan pada label tulis kelas kontrol, klik add lagi, lalu yang terakhir klik OK. Selanjutnya, klik Data View, kemudian sudah terdapat kolom hasilan kelas. Lalu, copy semua data di Excel, lalu paste balik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kolom hasil. Dan juga copy kode kelas baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kolom kelas. Lalu klik analis, klik compare means, terus pilih one way ANOVA. Lalu pindahkan hasil survei minat belajar siswa ke dependent list, lalu pindahkan kelas pada faktor. Lalu pindahkan hasil survei, lalu centang homogeneity of variance test, lalu pilih continue dan klik OK. Lalu copy hasil uji homogenitas pada Word yang telah disediakan untuk membandingkan hasil uji normalitas pada skripsi. Maka kesimpulannya bisa kita lihat nilai signifikasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 0,202, lalu tingkat signifikasinya adalah 0,05, karena nilai signifikasinya lebih besar dari tingkat signifikasi, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya adalah asumsi homogenitas varians dipenuhi, atau dengan kata lain data memiliki varian yang sama atau homogen. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Shalila Widian Fahira. Selanjutnya, uji yang terakhir yaitu uji hipotesis. Langsung akan dijelaskan oleh Saudari Diana Dwi Arti kepada Saudari Diana Dwi Arti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Langsung saja kita masuk ke pengaplikasian SPSS. Yang pertama yaitu siapkan tabel pada Excel terlebih dahulu. Kemudian buka SPSS. Kemudian klik variable view. Pada kolom name baris pertama tuliskan hasil, lalu pada name baris kedua tuliskan kelas. Pada kolom label baris pertama tuliskan hasil survei minat belajar siswa, lalu pada kolom label baris kedua tuliskan kelas. Jika sudah, lanjut klik kolom values, lalu pada value tulis, dan pada label tulis kelas eksperimen. Kemudian klik add, lalu tulis lagi 2 pada value, dan pada label tulis kelas kontrol, klik add lagi, lalu yang terakhir klik OK. Selanjutnya klik data view. Kemudian sudah terdapat kolom hasil dan kelas. Copy semua data yang di Excel lalu paste baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kolom hasil. Dan juga copy kode kelas baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kolom kelas. Selanjutnya yaitu klik analyze. Kemudian klik compartments. Lalu pilih independent sample t-test. Lalu pindahkan hasil survei minat belajar siswa ke tes variabel. Lalu pindahkan kelas pada grouping variabel. Selanjutnya, klik define group. Pada grup 1 tulis angka 1. Dan pada grup 2 tulis angka 2. Kemudian klik continue dan klik OK. Copy hasil uji hipotesis pada Word yang telah disediakan untuk membandingkan hasil uji normalitas pada skripsi. Maka bisa dilihat nilai signifikansi 2 diode sama dengan 0,04. Tingkat signifikansi yaitu 0,05.
Karena pada nilai signifikansi 2 talit lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh penerapan model TPS atau Think Pair Share, terdapat minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran biologi di MTS Negeri 1 Palembang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Liana Dwi Arti karena telah memaparkan materi yang terakhir, yaitu mengenai materi uji hipotesis. Nah, itulah tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus analisis data menggunakan SPSS 24. Mungkin sekian. Maaf jika ada salah kata. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.